Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast bersama Indi dan Tika. Unitika, tadi kita sudah seru sekali mendengar perjuangan Tuanku Rauh. Dari awal dia diangkat menjadi imam besar di wilayah Rauh sampai dengan tahun 1824. Ya. Bagaimana selanjutnya perjuangan Tuanku Rauh ini, kita langsung saja ke Om Eri. Mai, silakan Mai. Ini kita coba lanjutkan ya. Tadi sampai 1824 sudah terdengar berita bahwa prosesnya Juli 1824 sudah Zending, visi kristenisasi sudah masuk ke Tanah Batak. Pasti mereka masuk ke tempat pelindung. Tapi ini rombongan Zending ini di Inggris, karena wilayah bagian utara Inggris masih berkuasa, belum semuanya diserahkan. Maka Tuanku Rauh menyiapkan pasukan untuk mengimbangi isi Kristen dan dingin. Nah, sementara itu di selatan semakin lama semakin lemah. Penguasa Belanda, De Stuurs namanya, dengan pesan itu jadi residen ya. Coba membujuk semua tokoh-tokoh padri agar mau berdamai. Ini kenapa? 25 sampai 30 itu kan mereka berperang di Penegoro. Jadi sumber daya manusia ini dibawa ke sana Semua ya. Iya, jadi tinggal di Sumatera Barat ini hanya yang menjaga-jaga pos saja gitu. Nah, Mai, ini kita kan dengar dari sejarah bahwa Belanda itu mulai masuk 1821. 1821 ya, mulai dari Padang. Mulai dari Padang. Nah, ya. Masuk ke Rauhnya 1919 sudah masuk. 21 itu dia dikasih wewenang oleh Pagaruyung, orang Pagaruyung. Penguasa Pagaruyung, kami serahkan pada Belanda, tapi tolong lindungi kami. Berarti di 25 ini sudah masuk ke wilayah Rauh. Belum. 25 kalau di wilayah selatan di Dare sudah hampir menguasai. Sehingga mereka Belanda di atas angin. Apalagi sudah tanda tangan dengan Tuan Imam Bonjol tadi Iya, sebelumnya Masang juga. Nah, di Padang sendiri yang Dare tokoh-tokoh ini diajak berunding juga. Itu namanya nanti di perjanjian Padang di tahun 1825. Proses ini juga nggak pendek. Si Belanda ini dengan dengan pimpinan yang agak lemah lembut pendekatannya, dia malah mengutus seorang Habib waktu itu, namanya Said Sulaiman Habib. Jadi waktu ribut Habib kemarin ya, ini sebenarnya bisa viral kan, dimana dia coba memperantarai antara Belanda dengan membujuk lokal untuk menyerah pada Belanda, untuk berbaik-baik lah dengan Belanda. Belanda katanya tidak mau mengganggu Islam kok. Itu sebenarnya mereka tentaranya udah dibawa ke Jawa semua untuk perang di Penegoro. Nah, ini mereka hanya berhasil membujuk yang Dare saja. Tapi orang Dare pun tidak datang sendiri, mereka ngasih utusan yang lebih rendah aja. Itu yang melakukan perjanjian Padang. Sehingga perjanjian Padang ini tidak diakui oleh padri wilayah utara. Kemudian Tuanku Rauh mendengar itu tadi kan sudah persiapan untuk menyerang, maka mulai mereka melakukan ekspansi ke sana kan, melakukan ekspedisi ke daerah Batak itu. Nah, ini diakui oleh laporan Belanda sendiri bahwa dari dari tahun 1825 ini, maka dari sisi orang Kristen Batak ini yang disebutkan mereka itu nama Tuanku Rauh, nama Morangi, bangsa Batak. Berbeda dengan dari Batak yang yang simpatisan daripada Sisingamaraja. Itu dikatakan di tahun 1819. Jadi sepertinya Batak ini yang terbagi dua juga ya sikapnya. Yang Kristen yang batu saat mereka diperangi di 1825 sampai 1829. Tapi bagi yang pro Sisingamaraja ini animisme ya, yang tidak beragama gitu. Mereka memuja leluhurnya. Itu mereka menganggap terjadi di 1819. Karena mereka sebutkan 1821 Tuanku Rauh udah mati gitu. Itu versinya si Batak ini negara pelindungan. Padahal di jurnal Tuanku Imam Bonjol udah jelas, sampai 1832 pun Tuanku Rauh masih ada. Ini juga laporan Belanda.
Kemudian, nah inilah yang dikatakan orang apa ya, mungkin kita bisa katakan ini playing victim lah, bahwa pasukan Tokorawo sebanyak 15.000 menyerbu tanah Batak sehingga membunuh sekian orang, dan seterusnya banyak cerita yang lebih dramatis yang diceritakan oleh si presiden. Tapi yang sebenarnya adalah Tuan Kurau memerangi para komprador Belanda ya. Pasti Zending pasti ada pelindungnya. Itu terjadi dan itu dikonfirmasi oleh Belanda di 1825 itu, bahwa Prabu Quadri telah jauh masuk ke utara, Sokam itu masuk ke tanah Batak, dan itu terjadi antara 1825 sampai 1829. Jadi perang besar Batak itu antara Quadri dengan Belanda dengan komprador. Nah, bagaimana selama periode 1825 sampai 26 itu kondisi di Riau gimana? Pengaruh nggak? Ternyata tidak. Ternyata kita bukan data bahwa di pusat Riau ya pada Gunung Tinggi itu penduduknya sudah sampai 25.000 yang seperti kata di tahun 1826. Sementara di Bojol masih 6.000 saat itu. Di Padang apalagi 40 tahun setelah itu baru 6.000. Jadi begitu besarnya Riau, ya, karena daya tarik dari sumber daya. Jadi kalau posisi di sini sebenarnya Tuan Kuraunya ada di mana? Di mana ya? Ya bisa jadi dia ikut di tanah Batak. Di tanah Batak, ya. Tapi ya ini kan sistem pendelegasiannya di jalan gitu. Iya. Yang mengawasinya siapa yang ngurus siapa itu jalan, sehingga tetap berkembang, ekonominya tidak terganggu. Bisa jadi dia di sini karena tidak ada laporan yang spesifik di mana dia berada saat itu. Karena tidak ada laporan spesifik itu, maka orang luar Riau itu berimprovisasi membuat cerita-cerita aneh-aneh. Nah juga bukti lain ke bawah kemakmuran Riau itu tidak terganggu dengan perangnya Padri Riau sampai keluar dari kerajaan. Penjualan emas di satu tempat aja di Singapura misalnya di laporannya, daerah itu sudah maju, dilaporkan itu penjualannya setiap tahun itu di 130.000 sampai 140.000 dolar Spanyol, waktu itu dolar Spanyol yang berlaku. Itu baru satu tempat dari satu tempat jual belinya saja. Padahal tempat penjual belinya emas Riau itu ya bisa kalau mau cepat dijual ya di hulu sungai atau di pelabuhan terdekat kan gitu. Kalau ini yang sampai ke Singapura sekian. Nah, di tahun 1828 maka karena Belanda sudah mulai terus mengintimidasi di Air Bangis, ya. Air Bangis itu pintu gerbang utama Riau ya, tol laut ini ke lautnya jadi jalan tolnya ini. Si Belanda mulai ekspansi di situ, mulai mengganggu. Nah itu maka terjadi perang Bangis 1 di Air Bangis. Ya. Nah ini juga dilaporkan oleh perang Belanda. Letnan Van Bak ini termasuk andalannya dia. Salah di waktu di Banten juga dia termasuk perang Belanda. Ini terjadi perang itu walaupun bisa dikalahkan, mereka dengan bantuan dari komprador yang dari laut, ya Belanda tetap bisa mempertahankan pelabuhan itu walaupun fasilitasnya habis. Makanya Quadri tetap mundur lagi ke benteng pertahanan. Kemudian di selama melakukan ekspansi dakwah itu, Tuan Timah Bonjol mengamati kok ada tindakan-tindakan yang kayaknya nggak keterlaluan. Misalnya sudah menguasai suatu daerah dakwahnya, kemudian mereka mengaku kalah, kasih kerbau sekian ratus, bawahnya nggak bisa dibawa ke Bonjol, dimatiin aja, ditembak di jalan. Itu kan kerjaan mubazir, nggak Islami lagi. Ya. Atau ada yang teraniaya, yang orang yang bersalah. Nah, Bang Bonjol mulai itu merenung, ada apa dia betul. Maka tahun 28 ini dia memutuskan mengajak 3 tuanku yang lain yang tadi, Tuan Kurau dan Tuan Besar. Bagaimana kita evaluasi lagi nih gerakan kita. Kita kirim ke ponakan kita, kemudian Tuan Pusat juga kebetulan pernah berhaji. Tolonglah pimpin nih anak ponakan kita Mekah. Cari tahu gimana sih sebenarnya hukum Islam. Boleh kan perlakuan yang begini gitu. Nah, itu yang dilakukan tahun 1828. Nah, Belanda setelah
Apa selama perang sampai 5 tahun di Diponegoro, akhirnya kan Diponegoro juga dicurangi kan, diajak berunding tapi habis itu ditangkap. Kita juga diasingkan sampai ke Manado. Nah, panglimanya itu Senter Kalibasa. Dibujuklah, kamu akan kasih pangkat. Kalau bisa di sana nanti kalau orang Minangnya tunduk, kamu yang jadi raja, karena wilayahnya sudah disahkan bisa, kira-kira begitu. Maka Senter Kalibasa ini membawa rombongan pasukannya dia selama perang. Ya salah satunya itu tadi leluhur kita, Temenggung, Ponconegoro. Yang tadi dari Jawa itu ya? Dari Jawa itu ya. Dari pihaknya kita ada yang dari Jawa. Kemudian melihat situasi yang mulai terancam ini, maka Tangkurau dan Toko Tupasai, kita bikin aja pertahanan. Maka mulai diperkuat benteng-benteng, termasuk benteng parit yang ada di Batam Tinggi. Nah, bekas benteng parit itu sampai sekarang ada, berarti yang menjadi kolam ikan, baik kalau kita sana punya nenek di Pulau Lang. Nah, diperkuat ya, itu bentuk benteng atau kuatnya benteng itu juga ditulis oleh Belanda bagaimana diatur di Manggarai ada gerbangnya untuk masuk ke yang tinggi itu digambarkan Belanda, tapi setelah Tangkurau tidak ada. Waktu Belanda sudah mau menguasai Belalau. Nah, tahun 1831 kembali lagi Belanda mengusik air bangis, ya, lebih kejam lagi dia. Maka orang-orang yang pro Padri di sana mengutus Tuanku Bujang untuk mengadulah pada Padri Bonjol, Rau, kalau kita harus menyerang ini air bangis lagi. Terjadilah air bangis yang kedua. Itu ada melibatkan 5.000 pasukan berperang selama 4 hari. Kemudian nggak lama setelah itu di 31 juga, Februari 31, datang pula laporan dari orang pendukung Padri di Natal. Rupanya Belanda sudah berhasil terbangis, ekspansi lagi ke atas lagi ke Natal. Ya, kita juga Belanda ini kejam banget, kalau tidak memberikan sesuatu lewatin situ yang dipajaki lah. Ya, kita ditembaki gitu. Kembali lagi Tangku Tumapojol mengutus Tangkurau berperang. Juga mengutus lebih kurang 5.000 pasukan juga. Tapi ujung-ujungnya kan memang dengan bantuan Imperator Belanda dari laut. Itu umumnya Imperator itu dari Indonesia Timur, dari Sulawesi, dari Ambon, dari itu menyerang. Kekuatannya atau peralatan lebih canggih. Akhirnya kita kalah. Jadi kalah, ya akhirnya udah mundur. Kemudian pada akhirnya tembusannya Tangkurau setelah perang Natal kembalilah ke Rau untuk tadi memperkuat benteng-benteng yang ada di Rau. Biar suatu saat kalau sampai Belanda masuk ke Rau, kita bisa bertahan. Tapi apa yang terjadi? Pada 1832, tepatnya 9 September, itu Belanda yang di selatan, yang di Darek, sudah benar-benar menguasai, itu terakhir Kamang yang dikuasai. Waktu itu pasukannya Belanda itu masuk komandonya udah diganti dengan Laut namanya. Dia lebih keras, tegas. Ya. Nah, di situ dia setelah menguasai Kamang itu, dia menulis surat ke Bonjol. Di Bonjol dan Padri Rau. Kasih pilihan, kalau kalian mau menyerah, maka kita akan berdamai. Kalau enggak, kita akan selesai. Nah, Padri orang-orang masyarakat di Bonjol ini terpecah jadinya. Kan secara adat mereka itu dari atas di bawah dua pemimpin adat, satu namanya Datu Bandaro, satu namanya Datu Sati. Nah, rakyatnya Datu Bandaro itu lebih cenderung udahlah kita seperti dari agama aja mengalah, berdamai saja gitu. Sementara yang Datu Sati itu termasuk rakyatnya itu yang di Lubuk Sekapi. Nah, itu cenderung kita lawan gitu. Namun kondisi ini waktu mau muncul jadi iris lah ya, jadi sedih lah. Wah, kalau atasi begini daripada melihat orang bertengkar, kayak dia hijrah ke Lubuk Sekapi. Karena begitu, si Belanda bisa masuk dengan tenang, tanpa harus berperang. Masuk Belanda, setelah di Bonjol, pimpinan Belanda ini yang laut ini minta Tangkurau itu Bonjol
dia sudah mengungsi ke Buskapi. Panggil dia. Nah, dengan sopan ya dia tahu lah Tuanku Momojol ini tokoh. Kabar Tuanku kira-kira gitu. Saya udah capek ini untuk sisi Belanda udah sekelilingnya ya. Saya udah capek untuk berperang untuk mengurus masyarakat. Kalau gitu, kenapa Tuanku begitu? Karena saya udah terlalu tua. Memang berapa umur Tuanku? Saya udah 60 tahun. Oh, seumur kita itu. Tidak naik sepatik. Kan? Udahlah Tuanku, pokoknya lah, Anda istirahat aja, Anda kasih ke ya di ujung-ujung cerita dengan usulan banyak tokoh-tokoh yang sudah jadi komprador Belanda ya, tokoh dari selatan. Dari kita usulkan saja anak Paku Bonjol ini sebagai pemimpin di Bonjol ini, kasih jabatan Regent ya, setingkat bupati lah. Dan jadilah Tuanku Budo, tadinya Panglima Perang yang Padri ini Bonjol, disuruh jadi Regent. Dan ini masuk tipe orang yang oportunis memang Tuanku Budo. Dia terima, dan disitulah mulai ada tambah lagi perpecahan antara Bonjol dengan semakin melemah lah. Tuan Mudo ini yang tadi di sesi sebelumnya nikah dengan Ngol-Ngol. Itu. Betul. Jadi kuliah dulu di itu, jadi bawahan Tuanku Rawu di Mandailing, dan nanti ke Bonjol, nikah. Jadi raja. Itu diceritakan oleh tulisan Belanda juga. Ini mereka berdua ini beripar, ini senang. Karena itu Tuanku Mudo melarikan adiknya untuk kawin itu. Terus dari sini, dari Lampua Borneo kalau lihat kemudahan yang didapat oleh Belanda, wah kita terusin aja ke Rawu. Berperang lah sampai di perbatasan Rawu tadi yang sudah pindahan atau apa. Ada perlawanan karena situ banyak saudaranya itu ke Rawu, banyak kerabatnya, seputar sepupu dan sebagainya. Ada perlawanan, tapi perlawanannya cuma 1-2 hari gitu, akhirnya juga kalah. Maka mereka bisa terus ke Rawu. Apalagi mereka tuh sebelum masuk ke Rawu tuh udah dijemput sama tokoh-tokoh yang akan berkhianat, anaknya salah satu tinggi lah di Rawu. Malam dia mengantarkan. Kondisi inilah membuat Tuanku Rawu sangat kecewa. Kalau Tuanku Imam Bonjol kecewa ya dia nggak punya pilihan, ya dikasih aja dulu yang jadi pemimpin. Ya mundur, malah dia bergerilya setelah itu kan. Karena melihat kelakuannya Belanda setelah menguasai Bonjol itu kan terkejut. Ya ditempati jadi tangsi, anjing masuk, punya penduduk diambilin ke seenaknya gitu kan. Mulai kecewa itu Tuanku Imam Bonjol mulai lari ke hutan untuk bergerilya. Sampai di Rawu, lain lagi sikap Tuanku Rawu. Ya, walaupun di Elot sudah itu membawa juga namanya Leonard Overwoden. Itu andalannya Belanda untuk negosiasi gitu. Dia terkenal jago. Orang-orang selatan tuh banyak tunduk gara-gara dia negosiator. Nah, itu yang diutus ke Tuanku Rawu. Tuanku, sebaiknya ada itu menyerah, nanti kita lindungi. Tuanku Rawu hanya menjawab singkat, saya udah capek, saya tidak akan memimpin Rawu lagi, saya mau haji. Disitulah orang berpikir untuk mulai haji melalui air manis. Sejak akhir daripada tahun 1832 ini, Rawu sudah ada, Belanda sudah menguasai Rawu, benteng yang Morengan itu yang tadinya loji, suruh bangun jadi benteng kuat di Belanda. Tapi sebelum selesai, di awal 1833 itu terjadi serangan besar-besaran ke Sumatera Barat. Itu mengingat karena perlakuan Belanda itu sama aja, di Dare, di Bonjol, sama kurang ajarnya gitu, merusak tatanan yang sudah ada. Maka jadilah semacam tadinya kaum adat juga benci sama orang putih, tatanannya juga sudah diganggu gitu, orang besar. Pada saat awal serangan besar di awal 1833 itu, Rawu sudah nggak ada. Itu hampir Sumatera Barat. Jadi mulai dari Rawu itu pos-pos Belanda sampai itu habis dipenuhi. Tapi di Rawu sehari setelah itu baru terjadi. Pertama di Panti dulu. Nah ini yang menyaksikan adalah si Beverboden ini. Dia mau menuju ke Pariaman, pas sampai Panti, wah posnya sudah habis. Orang-orangnya pada dibunuhi. Sampai ke Buskapi, apalagi 50 orang Belanda habis dibantai.
sampai dokter-dokter rumah sakitnya juga dibantai. Nah di situ itu ada kejadian yang sangat tragis kalau difilmkan itu bagus sekali. Karena berakhir dengan apa? Si officer Belanda ini diambil jantungnya, dilemparin si lihat ini, cek apa jantungnya apakah sama dengan jantung kita, itu sakit hatinya. Itu dilaporkan oleh cuma satu yang selamat, Lurah yang jadi ajudannya, yang dia sampai sedikit tinggi. Itu kan dia masa segera cerita itu bisa lah jadi dia cerita. Tapi di Rau sendiri yang terjadi yaitu pada serangan awal 1833 itu 12 mulai dari 12 Januari selama 9 hari kalau nggak salah, itu Padri sempat mengepung benteng Morengan ini sehingga sampai beranak kelaparan. Ada misi yang datang dari Natal yang menyelamatkan dia. Dari situlah mulai ada yang disaksikan oleh Belanda itu orang yang makan kepala orang itu, orang Batak Kanibalisme kepala itu ya. Madri. Kemudian di serangan November berikutnya malah di benteng itu sendiri mereka tuh asik memakan jalan korban itu, sehingga tadi kata orang Belanda dia susah untuk jangan melera jangan makan begitu dulu. Ya itulah kira-kira apa gambarannya sampai 1833. Hingga waktu itu ya apa Rau sudah lemah, memang banyak cerita berikutnya ya. Tapi kita singkat saja di 1835 itu akhirnya para tokoh Rau yang lebih cenderung menyebelah ke Belanda dan mengajak mau menandatangani fakta penyerah, itu disebut dengan perjanjian paksa. Maka sejak itulah secara de jure kalau secara de facto kan Belanda sudah masuk kan, Rau jatuh ke tangan Belanda. Jadi Rau itu sendiri sebenarnya dijajah tidak 350 tahun, tapi hanya lebih kurang 1. Kira-kira itulah ceritanya ya, kalau kita persingkat. Kalau mau lengkap ya barangkali nanti baca di bukunya agak lebih detail. Iya. Judul bukunya apa nih Mak? Iya. Kita apa yang bahas ya. meniti ulang lini masa perjuangan Tokoperono. Jadi dengan konsep dengan cara yang gambarkan bisa membuat apa kejadian setiap tahun lini masa namanya dan lain. Dengan itu kita tahu persisnya apa yang terjadi selama kehidupan Tokoperono. Demikian. Nanti masih dalam proses penerbitan ya. Luar biasa. Kita tunggu ya. Tentu kita tunggu ya. Ini saya pikir ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi yang luar biasa besar untuk kita anak muda ya. Bagaimana bisa mempelajari tidak hanya misi dakwah, tapi di sini juga ada kepemimpinan, ada juga pendidikan gitu. Walaupun ada banyak kontroversi, betul, pengembangan ekonomi ya, dan tokoh masyarakat, bagaimana juga kerjasama antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Jadi saya pikir ada banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam perjalanan Tuanku Rau ini, yang selengkapnya bisa disimak oleh teman-teman di buku oleh Bapak Azhari Rahman ya. Dan kami juga senang sekali. Kita senang sekali, apalagi ternyata kita bisa menelusuri ya, ternyata kita ada hubungannya juga loh kepada Tuanku Rau itu. Oke. Ya. Baiklah, terima kasih banyak, terima kasih Mai. Mai, terima kasih banyak, semoga sukses. Nanti kita tunggu, kayaknya sih sebenarnya ada banyak cerita lainnya mengenai di sesi yang lain ya, mengenai masa setelah Perang Padri ini. Saya pikir masih ada kisah-kisah yang lainnya. Atau masa kecilnya Tuanku Rau yang belum sempat kita kupas dari tadi. Wah, kayaknya itu menarik deh kalau kita juga cerita mengenai masa kecilnya. Tapi semuanya bisa teman-teman saksikan nanti di YouTube berikutnya. Terima kasih dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.